Di sini saya menggunakan mixer Yamaha NG16XU ya. Pada hari ini saya ingin membahas tentang cara kegunaan aux. Bagaimana menggunakan aux dengan yang baik ya. Nah, di sini kalau di mixer saya ini saya mempunyai 4 aux ya. Aux 1, aux 2 dan aux 3 dan aux 4. Nah, kalau di aux 4 ini digunakan untuk efek vokal ya, rhythm untuk efek vokal. Jadi biasa di sini digunakan untuk kebanyakan teman-teman biasa menggunakan untuk efek vokal. Kalau di aux 3 ini, di aux 3 ini saya bagikan untuk subwoofer. Kalau yang di aux 1 ini saya menggunakan untuk monitor panggung, dan aux 2 juga biasa saya menggunakan monitor panggung. Biasa kalau di panggung, kalau yang panggungnya di outdoor, saya biasa menggunakan 4 monitor ya, 4 monitor di atas panggung. Nah, di sini untuk 2 monitor saya bagikan di aux 1, dan di monitor yang lain lagi saya bagikan di aux 2. Dan pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan speaker two-way ya. Menggunakan speaker two-way, bagaimana bisa dibagikan menjadi three-way. Saya sarankan buat teman-teman yang mempunyai speaker two-way, mending jangan menggunakan crossover. Di sini saya mempunyai crossover juga. Nah, ini crossovernya ini. Maaf terbalik. Crossovernya terbalik. Nah, di sini saya sarankan teman-teman nggak usah menggunakan, kecuali kita menggunakan speaker yang three-way, stereo out-nya yang three-way. Itu saya sarankan bisa menggunakan crossover agar bisa membagikan mid, high, dan low-nya ya. Kalau di speaker two-way seperti yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Yamaha, sub Yamaha, sama stereo out-nya juga Yamaha DCR 215. Jadi saya sarankan kalau yang speaker two-way mending nggak usah pakai crossover. Karena apa? Karena ketika kita speaker yang two-way menggunakan crossover, itu dia akan lebih banyak memotong frekuensi yang akan keluar. Jadi bagaimana kalau speaker two-way kita ngeset menjadi three-way? Nah, gini caranya. Yang stereo out yang ini, yang stereo out yang ini Yamaha DCR 215, kita ngesetnya di sini di stereo out. Nah, maksudnya di stereo out. Untuk sub, di sini saya menggunakan speaker aktif semua ya, Yamaha speaker aktif semua. Satu set Yamaha di sini saya menggunakan. Nah, ini untuk subnya, ini masuknya di sini. Untuk sub masuknya di aux 3. Saya biasa menggunakan di aux 3. Untuk aux 1, aux 2, untuk saya biasa menggunakan untuk monitor panggung. Bagaimana cara mengeset aux 3-nya seperti apa? Di sini teman-teman harus mempunyai kabel boycott. Kabel boycott itu yang artinya masuknya 1, keluarnya 2 seperti ini. Ini yang namanya kabel boycott. Jika kita menggunakan kabel seperti ini akan mengirit aux kita. Jadi dari 4 aux ini bisa kita gunakan untuk banyak output yang untuk kita gunakan ya, untuk banyak speaker. Yang artinya untuk banyak speaker yang bisa kita gunakan. Jadi di aux 3 ini saya bisa menggunakan untuk 2 subwoofer aktif ini. Ini dari aux masuknya di input 1 sama input 2. Di sini juga saya menggunakan equalizer DBX untuk mengangkat subwoofer saya. Nah, untuk menendangnya. Jadi cara ngesetnya seperti apa? Setelah kita memasang aux ini ke equalizer, ke input, dari inputnya equalizer DBX ini, dari outputnya equalizer ini masuk ke subwoofer ini. Nah, setelah udah terpasang semua, cara ngesetnya di sini. Di sini ada aux 1, aux 2, dan aux 3. Nah, aux 1 dan aux 2 ini berfungsinya untuk monitor. Jika kita tidak menggunakan monitor, yang ini nggak usah diotak-atik. Jadi yang perlu kita otak-atik ini. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengeluarkan suara low atau suara bass. Nah, untuk subwoofer. Jadi yang track satu ini saya berbicara
tentang track 1. Jadi yang fader yang ini untuk stereo out yang ini. Two-way yang atas. Two-way yang atas. Nah, ini untuk volumenya yang stereo out yang atas. Yamaha DCR 215, dan untuk subnya volumenya di sini. Volumenya di sini. Jadi kita bisa mengatur volumenya masing-masing. Jika kita, contohnya kalau kita menggunakan semua output dari sini, ketika kita mendorong master out, jadi semuanya ikut naik, mulai dari sub, mulai dari stereo out, semuanya ikut naik suaranya. Jadi bagaimana kita bisa mengeset agar suara low terpisah dengan suara stereo out, atau suara sub terpisah dengan suara stereo out, ya. Cara ngesetnya seperti ini. Yang ini untuk stereo out. Nah, yang ini yang untuk subwoofer. Jadi masternya subwoofer ini kan untuk volumenya. Kalau untuk masternya subwoofer di sini. Di sini ada masternya subwoofer. Di sini ada master untuk monitor panggung, aux 1, aux 2, di sini aux 3. Kita milih aux 3. Di sini aux 3. Ini adalah master dari aux 3 dari subwoofer. Jadi kalau frekuensinya semuanya harus 0 dB. 0 dB-nya di mana? Ini 0 dB-nya ada gambar segitiga. Maaf agak blur. Ini 0 dB. Jadi fadernya harus kita putar sampai knob-nya harus kita putar sampai di gambar segitiga, baru kita bisa main dB-nya, volumenya di sini. Jadi dengan shift cara memasang seperti ini, sistemnya seperti ini udah kita bisa main two way. Ini volumenya sendiri, stereo out volumenya sendiri, untuk aux volumenya sendiri. Jadi contoh kayak kita menggunakan instrumen di sini Elektron ya. Kita menggunakan Elektron, keyboard Elektron. Jadi pengaturannya di sini. Di track 1 nih, di fader 1 ini. Jadi pengaturannya di sini. Volume subnya di sini, volume monitornya di sini. Monitor 1, monitor 2, floor monitor 1, floor monitor 2, dan yang di sini sub. Dan sama juga di sini. Ini adalah masternya floor monitor 1, floor monitor 2, dan ini untuk sub. Yang ini untuk sub. Dan yang aux 4 ini seperti yang tadi saya jelasin, bahwa yang ini kalau kita menggunakan efek return untuk vokal, jadi yang ini bisa kita gunakan. Kalau kita tidak menggunakan efek vokal, yang ini mending nggak usah di otak-atik seperti itu. Jadi fungsinya untuk aux bisa kita membagikan untuk gitar. Biasa kebanyakan kalau kita ngeset semuanya lewat dari sini, outputnya lewat dari sini, suara gitar apapun pasti masuk di instrumen gitar, pasti masuk di sub ini. Bagaimana dengan cara vokal? Dengan tips ini, vokal gitar tidak akan masuk di subwoofer ini. Jadi khususnya subwoofer ini hanya mengeluarkan suara low, yang artinya hanya mengeluarkan sub. Untuk vokal semua gitar instrumen keluarnya di stereo out yang ini, Yamaha yang ini. Kalau dengan cara seperti ini, contoh ya, vokal di track 2, gitar di track 3. Bagaimana kalau kita tidak mengeluarkan suara vokal dan gitar di subwoofer? Gini, yang di sini kita nggak usah putar. Ini yang track 2 vokal, yang ini track 3 gitar. Dua-duanya nggak usah kita putar, hanya ini saja yang kita dorong agar bisa masuk di fader yang ini, kita naikin atau didorong ke atas biar bisa keluar di stereo out yang ini. Sampai di sini teman-teman paham? Ini adalah salah satu tips dari saya. Biasa saya menggunakan kalau di lapangan seperti ini. Buat teman-teman yang punya speaker two-way, ini sebagai ilmu sedikit dari saya. Mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman atau punya cara yang lain, bisa komen di bawah. Sekian dan terima kasih.